Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, pelajaran berikutnya itu sebetulnya bukan keimanan dan ketakwaan. Pelajaran pertama itu dulu itu Tuhan dan ketuhanan. Dan ternyata sekarang itu silabinya yang dikirimkan kepada saya oleh Politeknik itu pelajaran pertama itu keimanan dan ketakwaan. Nah, sekarang ini kita bicara tentang keimanan dan ketakwaan. Jadi keimanan. Iman itu beriman. Beriman itu ada rukun iman. Rukun iman itu apa saja? Antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman itu ada 6. Antuk minabillahi, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, antuk minabillahi wa kutubihi wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Antuk minabillahi wa rusulihi wa kitabihi wal yaumil akhir. Ada 6. Beriman kepada Allah, kepada para utusannya, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada qada qadar khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada hari akhir, kiamat. Ada 6 rukun iman ini. Jadi 6 itu harus kita imani. Satu saja yang tidak kita imani, kita tidak bisa dikatakan mukmin, masih kafir. Nah, iman itu asalnya itu harus tahu. Antuk minabillahi. Dari mana sampean tahu dan saya itu bahwasanya itu ada Allah? Dari khobar, dari Al-Quran dan hadis. Jadi diceritakan, kita beriman kepada semuanya tadi itu 6 itu sampai kita rasakan. Karena iman itu endingnya mampu merasakan yang kita imani, yang kita percayai. Maksud kita percaya, paling tidak ada 3 tahapan. Yang pertama kali itu percaya. Percaya bahwasanya ada Tuhan namanya Allah. Gitu. Terus ada para nabi, ada para kitabnya ada banyak. Antuk minabi kutubihi itu apa saja? Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat. Ini harus beriman kita bahwa itu adalah kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kepercayaan pertama kali. Setelah kepercayaan itu mengadakan pembenaran. Jadi meyakini dirinya, bahwa yakin bahwasanya Tuhan itu adalah Allah. Jadi yakin bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Yakin bahwasanya malaikat itu ada 12 yang wajib, ada 10 yang wajib kita ketahui. Itu semuanya itu kita yakinkan di dalam hati. Nah, setelah kita yakinkan, kita rasakan antuk minabillahi, kita rasakan beriman kepada Allah. Bagaimana kita mampu merasakan Allah itu hadir? Kita beriman kepada Al-Quran, Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kita beriman dengan kita merasakan bahwasanya Al-Quran, Taurat, Injil, dan Zabur itu yang asli itu adalah minallah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita itu katanya beriman kepada Allah tapi tidak mampu merasakan apa yang kita imani, itu iman kita masih bohong. Harus latihan caranya beriman kepada Allah. Adik-adikku yang sangat saya hormati, ada ketakwaan. Ketakwaan itu patuh. Sebetulnya
manusia itu ada sebagai hamba, ada sebagai khalifah. Sebagai hamba itu, takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Padahal kalau takwa dari hadis Rasul nggak gitu. Katanya, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Seluruh yang saya larang jauhi, tidak ada dispensasi. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Apa yang saya perintahkan, kerjakan yang kamu mampu. Jadi seluruh perintah Rasulullah itu tidak harus dikerjakan semua, nggak kuat kalian. Saya yang orang tua-tua aja nggak kuat nih. Nah, kalau Rasulullah ya kuat karena memang badannya itu oleh Allah dikasih kesehatan untuk kuat melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Nah, itu takwa sebagai hamba. Tapi takwa sebagai khalifah nggak ada kiai yang menyampaikan, masih. Kalau saya lihat takwa sebagai khalifah itu sebagai wakil Tuhan di bumi itu, apa katanya? Menurut Imam Syafi'i, ta'ul hukuk alal mustahik, memberikan hak-hak kepada yang berhak. Loh, bagaimana caranya memberi hak-hak kepada yang berhak itu? Nah, kita itu sebagai khalifah mesti ketemu dengan 5 zat. Pertama kali itu bertemu dengan Tuhan. Loh, bagaimana dan apa haknya Tuhan? Haknya Tuhan itu disembah. Loh, bagaimana caranya menyembah? Kata Rasulullah, antasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita. Kita melakukan apa? Baca 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu kita melakukan sholat, melakukan zakat, melakukan puasa, melakukan haji kalau mampu. Nah, 5 ini berikan kepada Allah semuanya. Nanti kita sebagai khalifah mesti masuk surga. Hadiahnya dari Allah. Yang kedua, kita itu mesti ketemu dengan alam semesta ini. Apa haknya alam semesta? Al-hifdzu. Apa? Dilestarikan, dijaga. Nah, Tuhan terlanjur berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak, telah jelas kerusakan di atas daratan dan lautan. Bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia, ulah tangan-tangan manusia. Nah, kok terjadi yang rusak? Apa haknya kalau ketemu dengan alam semesta yang rusak itu? Al-islam, diperbaiki. Setelah diperbaiki langsung dijaga, jangan ditinggal. Kalau ditinggal rusak lagi. Jadi harus betul-betul baik baru ditinggal. Adik-adikku yang sangat saya hormati. Yang ketiga, kita bertemu dengan orang secara personal. Lalu bagaimana haknya orang secara personal? Kata Rasulullah, laisa minna man lam yukabbir kabirana wa man lam yarham shawirana. Bukan golongan saya, kata Rasulullah itu, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Kok sampean punya mbah atau punya ayah, punya ibu, ngapunten, cerewet keren, kita hormati sembuh. Kok kita punya adik dekil, memuakalnya luar biasa, kita sayangi semua. Karena itu memang sabda Rasul, laisa minna man lam yukabbir kabirana wa man lam yarham shawirana. Lah, ini sudah hampir hilang di masyarakat ini, terutama di masyarakat kota. Orang tua, jangan orang tua, dosennya aja disalib ngawur-ngawur. Jadi ini kembalikan. Siapa yang wajib mengembalikan? Kalian sebagai khalifah. Nah, yang keempat, kalian itu mesti ketemu dengan gerombolan manusia. Ada gerombolan manusia NU, ada gerombolan manusia Muhammadiyah, ada gerombolan manusia Yahudi, ada gerombolan manusia itu Nasoro, Katolik, ada gerombolan manusia itu apa Hindu, Buddha. Nah, bagaimana kalau ketemu itu? Dan itu siapa?
Kata Rasulullah, mereka itu adalah umat. Loh, bagaimana umat itu Rasulullah? Katanya, al-ummatu kathratu masailihim waqtilafuhum ala anbiyaihim. Kebanyakan umat itu banyak masalahnya. NU dengan NU aja masalah, apalagi NU dengan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah orang Islam dengan orang Nasara itu ada masalah. Seluruhnya banyak masalah. Waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka itu umat itu banyak berbeda dengan para nabinya. Nah, sahabat tanya, kaifa nuqassiru hadhil mas'alah ya Rasulullah? Bagaimana meminimalisir masalah ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Gak bisa menjawab. Karena Rasulullah gak bisa menjawab, lalu Allah yang menjawab. Fa'amruhum syura bainakum. Masalah mereka, haknya itu musyawarah. Akhirnya Rasulullah musyawarah, memimpin musyawarah. Akhirnya lahirlah Piagam Madinah. Loh, apa Piagam Madinah itu? Aturan dan peraturan cara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, jadi undang-undang di Madinah itu. Nah, setelah Rasulullah mengeluarkan undang-undang itu, bukan Rasulullah yang mengeluarkan itu, hasil musyawarah, haknya umat. Setelah selesai hasil musyawarahnya, lahirlah itu, dan Rasulullah menjamin 5 kepada umatnya itu. Apa saja yang dijamin itu? 1, dinuhu, agamanya. Yang Kristen biarkan Kristen, yang Nasoro biarkan Nasoro, yang Yahudi biarkan Yahudi, yang Buddha, yang Konghucu biarkan. Jangan dipaksa-paksa masuk Islam, la ikraha fiddin. Nah, gitu. Terus yang kedua apa? Ruhuhum, jiwanya, anfusuhum, jiwanya dijamin di dalam negara ini, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dizalimi. Nomor 3 itu apa yang dijamin oleh Rasulullah itu? Nusuluhum, anak cucunya dijamin, kalau dia mau sekolah silahkan, dibuatkan tempat. Nah, terus yang keempat apa yang dijamin? Aghratuhum au amwaluhum, hartanya dijamin, nggak boleh mereka itu dirampok, nggak boleh. Nggak boleh dipermiskin, biarkan. Yang kelima, apanya yang dijamin? Uquluhum, akalnya. Ini dijamin 5 ini setelah lahirnya Piagam Madinah. Setelah itu, jadi Indonesia itu negara persis negaranya Rasulullah, mirip. Banyak umatnya. Di umatnya itu banyak agama. Nah, yang terakhir, orang yang takwa itu berhubungan dengan hari akhirat. Nah, apa haknya hari akhirat? Apa? Mas'uliyah. Katanya Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin, pengembala. Akan dipertanyakan nanti tentang gembalaannya, akan ditanyakan, artinya harus dipertanggungjawabkan. Apalagi ada ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu nanti panennya di akhirat. Kok sampean di dunia itu banyak dosa, nanti setelah di akhirat, loh orang itu baik di dunia kok masuk neraka, berarti di dunia banyak dosa. Loh orang itu biasa-biasa, ternyata dia diam-diam ibadah kepada Allah, dia masuk surga. Nah, apa ininya di akhirat? Maka haknya akhirat itu apa? Mas'uli. Dia usah jadi tinggi-tinggi, jadi RT, jadi ketua ketua kelas saja kalian itu, kok tidak ingat akhirat, mesti dolim, mesti tidak adil. Apalagi sampai jadi Pak Lurah, apalagi sampai menjadi Pak Camat, apalagi sampai jadi presiden, luar biasa. Akan terjadi pendoliman kepada rakyat kalau tidak ingat akhirat. Nah, inilah sebetulnya nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Jadi rukun iman itu bagaimana mengimani sampai dirasakan. Rukun Islam itu bagaimana kita kerjakan. Kita kerjakan hak sesuatu, kembalikan hak-haknya kepada masyarakat, kepada Allah. Adik-adikku yang sangat saya hormati,
Nah, pelajaran ini sampean rangkum, sampean kembalikan kepada classroom, dan sampean absen. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.